Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa peristiwa terpenting yang terjadi di bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, yang setiap tahun peristiwa itu kita peringati dalam peringatan Nuzulul Quran. Dan juga seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'ithu li utamima salihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 273. Dan juga seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, karena khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, maka di momentum yang fitri ini kita harus bisa mengambil ibrah tentang tujuan hadirnya bulan Ramadan di tengah-tengah kita, yakni agar kaum muslimin kembali kepada Al-Quran secara istiqomah. Al-Quran yang tidak hanya dijadikan sebagai pelengkap perhiasan rumah-rumah kita, sebagai bacaan sakral, tetapi yang jauh lebih penting lagi, Al-Quran yang banyak kita baca dan kita khatamkan selama bulan Ramadan dapat menjadi akhlak kita sehari-hari, seperti yang telah diuswahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya adalah orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, Allah telah menetapkan kriteria tentang orang-orang mukmin yang ideal, yang beruntung, dan balasan surga bagi siapa saja yang memiliki kriteria ini. Qala Nasa'i fi tafsirihi, Amba'ana Qutaibah ibnu Sa'id, hadatsana Ja'far an Abi Imran Yazid abni Babanus qala qulna li Aisyah ya ummul mu'minin kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalati kana khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, faqara'at qad aflahal mu'minun hatta tahat ila wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, qala hakaza kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nasa'i mengatakan di dalam kitab tafsirnya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ja'far dari Abu Imran dari Yazid ibnu Babanus, yang mengatakan kami pernah bertanya kepada Aisyah ummul mukminin bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membaca firman Allah, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin itu, sampai dengan bagian ayat wallazina hum ala salawatihim yuhafizun,
dan orang-orang yang memelihara salatnya. Kemudian Aisyah berkata, demikianlah sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, maka di dalam surat Al-Mu'minun tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beruntung. Maka di dalam ayat ini diberikan keterangan bahwasanya kemenangan pastilah didapat oleh orang-orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah. Kata qad yang terletak di pangkal fi'il madi aflaha menurut undang-undang bahasa Arab adalah menunjukkan pada kepastian yang hakiki. Sebab itu maka ia qad diartikan sesungguhnya. Maka ditunjukkanlah 6 syarat yang wajib dipenuhi sebagai bukti iman kepada Allah. Kalau 6 syarat ini telah terisi, pastilah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang menang dan beruntung. Menang mengatasi kesulitan diri sendiri, menang dalam bernegara, dan menang terhadap hawa nafsu untuk berkuasa. Syarat kemenangan pribadi mukmin yang pertama kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni orang-orang yang khusyuk di dalam melaksanakan ibadah salat. Khusyuk artinya ialah hati yang patuh dengan sikap badan yang tunduk di hadapan Allah. Sehebat dan sedahsyat apapun jabatan seseorang, semuanya seragam rukuk dan bersujud di hadapan Allah. Prinsip ini mengajarkan kepada kita bahwa di hadapan Allah semua manusia adalah sama, bergerak bersama-sama di belakang seorang imam, membaur menjadi satu. Salat juga mengajarkan kepada kita tentang prinsip hidup yang penuh dengan toleransi. Sangat disayangkan jika akhir-akhir ini khilafiyah atau perbedaan-perbedaan dalam hal yang furu'iyah, dalam hal-hal fikih kemudian dipertajam, yang justru akan memperbesar jurang perbedaan. Seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini hal-hal yang bersifat furuk tadi banyak dimunculkan, seperti halnya pembahasan tentang posisi tangan setelah takbir intikal atau iktidal, posisi jari telunjuk ketika bertasyahud, apakah sekedar menunjuk saja atau digerakkan ke atas dan ke bawah, duduk tasyahud akhir, bersalaman setelah solat, mengusap wajah setelah menutup solat, dan sebagainya. Mempertajam perbedaan menunjukkan bahwa begitu dangkalnya pemahaman kita akan ilmu. Coba kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Dulu kita memiliki 2 orang ulama besar yang ilmunya sudah nahjul balaghah. Ada Buya Hamka, ketua majelis ulama kita yang pertama, yang bersahabat baik dengan Dr. Kiai Haji Idam Khalid, ketua PBNU, dan juga pernah menjabat begitu banyak jabatan strategis seperti wakil perdana menteri, ketua DPR gotong royong, dan lain-lain. Jika 2 ulama ini sedang bertugas bersama keluar kota atau keluar negeri dan masuklah waktu sholat subuh, jika Buya Hamka yang berasal dari Ormas Muhammadiyah dan mendapatkan kehormatan untuk menjadi imam sholat, beliau akan mengimami sholat subuh dengan menggunakan doa kunut untuk menghormati Kiai Idam Khalid yang ulama NU dan setiap sholat subuh selalu menggunakan doa kunut. Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa warga Muhammadiyah memiliki tradisi sholat subuh tanpa membaca doa kunut.
Dan jika Kiai Haji Idham Khalid yang mendapatkan kehormatan untuk menjadi imam sholat subuh, maka beliau akan mengimami tanpa membaca doa kunut untuk menghormati Buya Hamka yang ulama Muhammadiyah, dan jika sholat subuh tidak memakai doa kunut. Ini uswah yang sangat indah bagi kita semua, betapa ilmu yang dilandasi akhlak yang Qur'ani akan mencarikan titik temu di tengah-tengah banyaknya perbedaan, mendekatkan yang jauh dan membuat hal-hal yang dianggap rumit menjadi sederhana dan mudah. Di jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, semoga Ramadan tahun ini telah menanamkan seluruh nilai tersebut di dalam diri kita. Dan mari di penghujung khutbah ini kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada diri kita, memberikan keselamatan kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini.